Selamat pagi saudara, upacara bendera di SMA Negeri 1 Kedamaian menandai pembukaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan semangat yang luar biasa dari seluruh siswa dan guru. P5 kelas 12 dengan tema kewirausahaan SMA Negeri 1 Kedamaian menghadirkan Emi Agnia, artis dan pengusaha sukses untuk berbagi ilmu tentang kewirausahaan, memberikan inspirasi dan wawasan berharga kepada para siswa. P5 kelas 11 dengan tema demokrasi, SMA Negeri 1 Kedamaian mengundang Ketua KPU untuk membahas pentingnya partisipasi dalam demokrasi, menambah pengetahuan siswa tentang sistem pemilihan umum. Apakah acara tersebut dapat meningkatkan skill para siswa? Akan kami bahas dalam Genius kali ini. Saya Muhammad Miftah Rizky Kurniawan. Saya Muhammad Raffi Aditya. Kita mulai program berita Semani ke Genius. Pada hari Senin yang lalu, SMA Negeri 1 Kedamaian dengan penuh khidmat mengadakan pembukaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 melalui upacara bendera. Upacara ini menandai dimulainya pelaksanaan P5 yang merupakan bagian integral dari kurikulum Merdeka dengan dihadiri oleh seluruh siswa dan tenaga pendidik. Acara ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila serta semangat kebangsaan kepada seluruh peserta didik. Pada hari Senin lalu, SMA Negeri 1 Kedamaian menggelar upacara bendera dengan khidmat untuk meresmikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasa disebut P5. Upacara ini menandai dimulainya pelaksanaan P5 yang merupakan bagian integral dari kurikulum Merdeka dan bertujuan untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila serta semangat kebangsaan di kalangan siswa. Acara yang dihadiri oleh seluruh siswa, tenaga pendidik, dan staf sekolah ini dibuka secara resmi oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kedamaian, Bapak Agus Setiawan, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dalam sambutannya, Bapak Agus Setiawan menegaskan bahwa P5 adalah langkah strategis dalam membentuk karakter siswa, menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan utama dalam kehidupan sehari-hari, serta membangun rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Setelah pembukaan oleh Kepala Sekolah, acara dilanjutkan dengan salam perpisahan dari Bapak Muhammad Yunus, Sarjana Pendidikan. Bapak Yunus menyampaikan harapan agar pelaksanaan P5 dapat memberikan dampak positif yang signifikan dan memperkuat rasa kebangsaan siswa. Beliau menekankan pentingnya dukungan dari seluruh pihak untuk memastikan program ini berjalan sukses. Dengan diluncurkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, SMA Negeri 1 Kedamaian bertujuan untuk mencetak generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademis, tetapi juga memiliki integritas dan kepedulian terhadap bangsa. P5 diharapkan dapat menjadi landasan kuat bagi siswa untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan, dengan semangat kebangsaan yang tinggi dan pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Pancasila. Program penguatan profil pelajar Pancasila di kelas 12, tema yang diangkat tahun ini adalah kewirausahaan. Dalam rangka mendalami tema tersebut, SMA Negeri 1 Kedamaian berkesempatan untuk menghadirkan narasumber yang sangat istimewa, yaitu Emi Agnia, seorang artis terkenal yang juga sukses di bidang kewirausahaan. Kehadiran Emi Agnia tidak hanya memberikan inspirasi, tetapi juga wawasan yang sangat berharga mengenai dunia bisnis kepada para siswa. SMA Negeri 1 Kedamaian baru-baru ini menyelenggarakan program penguatan profil pelajar Pancasila yang biasa disebut P5 dengan tema kewirausahaan yang menghadirkan Emi Agnia sebagai narasumber utama. Emi Agnia seorang artis terkenal yang juga sukses sebagai pengusaha, memberikan wawasan mendalam dan inspirasi kepada siswa kelas 12. Acara ini berlangsung di aula sekolah dengan antusiasme tinggi dari siswa dan staf. Emi Agnia membagikan pengalaman dan pengetahuan mengenai dunia kewirausahaan, mulai dari strategi memulai usaha hingga mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam bisnis. Dalam sesi yang interaktif, siswa memiliki kesempatan untuk bertanya langsung dan mendapatkan jawaban dari seorang praktisi berpengalaman. Keberadaan Emi Agnia memberikan dampak positif yang signifikan bagi para siswa, ujar perwakilan sekolah. Kami sangat menghargai kontribusi beliau dalam membagikan ilmu dan pengalaman berharga. Kami berharap informasi yang diperoleh dari sesi ini dapat menginspirasi siswa untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan menghadapi masa depan dengan penuh keyakinan.
Program ini bertujuan untuk memperluas wawasan siswa mengenai kewirausahaan dan membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di dunia bisnis. Dengan kehadiran Emi Agnia, SMA Negeri 1 Kedamaian berharap dapat memotivasi siswa untuk mengejar cita-cita mereka dan menjadi wirausahawan yang inovatif dan berdaya saing di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanike, kita kedatangan selebgram cantik nih, yaitu Kak Nia. Halo Kak. Oke guys, jadi untuk pertanyaan pertama, yaitu Kak Nia ini kan sebagai selebgram cantik dan hits nih di kalangan remaja, di kalangan orang tua. Nah, apakah diperlukan modal untuk menjadi seorang selebgram? Aduh, pertanyaannya sangat sulit ya. Untuk awal sih mungkin Mbak Nia nggak ada modal ya, cuman emang menyalurkan kreativitas Mbak Nia yang suka make up. Ya paling modalnya ya pasti handphone yang untuk ngerekam gitu. Tapi kalau untuk modal uang gitu enggak sama sekali karena memang dari nol kayak gitu. Nah, Kak Nia ini kan ada produk nih yang dijualkan. Kira-kira produk yang pertama diluncurkan itu apa? Produk yang pertama diluncurkan itu dulu namanya Monburst, tapi udah gagal kan. Dan namanya Monburst gagal, terus saya rebranding menjadi Silmi Basic. Dan alhamdulillah Silmi Basic sudah berkembang sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya. Keren banget. Yang ketiga, kiat sukses ala Kak Nia. Pertama jangan lupa sedekah. Kedua, niatkan sukses itu untuk membahagiakan orang tua dan bermanfaat bagi orang banyak. Dan yang ketiga, jangan pernah mendengarkan apapun yang jelek di luar sana. Kamu terus fokus ke diri sendiri dan juga fokus untuk memperbaiki diri sendiri dan memperbagus diri sendiri sehingga jalan suksesnya bisa lurus. Pertanyaan yang terakhir yaitu kesan pesan setelah ikut berpartisipasi dalam seminar kelas 12 di SMA Negeri 1 Kedamaian. Seneng banget, saya kesini terakhir 20 tahun lalu kalau nggak salah ya, masih kecil dan alhamdulillah di hari dimana ayah saya sudah pensiun dini, saya bisa menyalurkan ilmu-ilmu saya ke murid-murid ayah saya. Keren banget yang teman-teman, jadi Kak Agnia ini merupakan yang harus kita patuti. Dan terima kasih ya Kak sudah meluangkan pokoknya semangat waktunya. untuk adik-adik yang mau usaha mulai dari sekarang, semoga sukses semuanya buat adik-adik semua. Jangan pantang menyerah dan tetap usaha dan fokus ke diri sendiri. Oke, terima kasih teman-teman. Dadah. Untuk P5 kelas 11, temanya diangkat adalah suara demokrasi. Dalam rangka menyukseskan tema ini, SMA Negeri 1 Kedamaian berhasil mendatangkan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai pembicara utama. Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU menyampaikan informasi mendalam mengenai sistem pemilihan umum serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Acara tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang demokrasi dan mendorong mereka untuk menjadi warga negara yang terlibat dan berperan aktif dalam pemilihan umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanike. Selamat pagi. Kami dari Jurnalis Ananta akan mengabarkan informasi terbaru yang ada di auditorium hari ini. Wah, ada acara apa tuh Kak Daudi? Hari ini akan ada acara Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 kelas 11 yang bertemakan Suara Demokrasi. Oh, pasti seru banget tuh Kak. Wah, pastinya karena hari ini akan ada Ketua KPU ataupun perwakilan dari KPU Cabang Dinas Gresik yang akan menjadi pemateri dan juga motivator para siswa-siswi SMA Negeri 1 Kedamaian. Karena itu, Saksikan terus keseruan kami hari ini. SMA Negeri 1 Kedamaian sukses menyelenggarakan program penguatan profil pelajar Pancasila yang biasa disebut P5 untuk kelas 11 dengan tema Suara Demokrasi. Dalam rangka mendalam tema ini, sekolah berhasil mendatangkan Ketua Komisi Pemilihan Umum atau KPU sebagai pembicara utama. Acara yang berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Kedamaian ini dihadiri oleh seluruh siswa kelas 11 dan staf sekolah. Ketua KPU memberikan wawasan mendalam mengenai sistem pemilihan umum, menjelaskan mekanisme dan prosedur yang terlibat, serta menekankan pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU juga menggarisbawahi peran penting setiap individu dalam menjaga keberlangsungan demokrasi melalui partisipasi yang efektif dalam pemilihan umum. Sesi tanya jawab yang diadakan memungkinkan siswa untuk mengajukan berbagai pertanyaan seputar demokrasi dan pemilihan umum, sehingga
Mereka dapat lebih memahami bagaimana sistem demokrasi berfungsi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi secara aktif. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai demokrasi serta mendorong mereka untuk menjadi warga negara yang terlibat dan berperan aktif dalam proses demokrasi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang sistem pemilihan umum, diharapkan siswa SMA Negeri 1 Kedamaian dapat mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam kehidupan mereka dan turut berpartisipasi secara aktif dalam pemilihan umum di masa depan. Baik, di sebelah saya ada Bapak Andri Agusisilo. Bapak, perkenalkan kami dari jurnalis Ananta akan menanyai beberapa pertanyaan nih Pak. Baik, untuk yang pertanyaan pertama, yakni proses menjadi anggota KPU dan Bawaslu itu sebenarnya bagaimana sih Pak? Jadi anggota komisioner Bawaslu maupun KPU itu mempunyai rentang waktu atau masa jabatan yakni 5 tahun Mas. Lah setiap 5 tahun itu diadakan seleksi secara terbuka dengan panitianya dari KPU Bawaslu itu sendiri. Jadi setiap 5 tahun itu ada rekrutmennya. Sama seperti pemilihan umum maupun pilkada, kita mempunyai masa ya ini 5 tahun. Jadi per 5 tahun itu ada seleksinya dan itu diumumkan kok secara terbuka. Jadi tinggal mendaftar aja, siapapun boleh mendaftar menjadi anggota KPU maupun Bawaslu. Lalu apa tantangan terbesar saat tahapan pilkada, Pak? Tahapan pilkada tantangannya yang jelas pilkada ini kan memilih pemimpin atau kepala di daerah. Artinya di mana masyarakat ini akan atensinya, perhatiannya akan lebih daripada pemilu karena ini istilahnya kepala daerah, gesekannya juga akan lebih kental, lebih terasa, suasana juga akan lebih hangat karena masyarakat kita ini kan dari berbagai pihak atau pendukung dari masing-masing calon ini mempunyai semangat yang tinggi dari pilkada ke pilkada. Jadi tantangannya ya terutama bagaimana kita ke penyelenggara negara ini, KPU terutama ini bisa menjalankan pemilihan ini dengan sebaik-baik mungkin, dengan jujur mungkin, terbuka mungkin, menggunakan asas langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, serta melakukan pendidikan politik kepada masyarakat agar di dalam masa kampanye ini tidak terjadi hal-hal yang tidak perlu. Kemudian saat pungut hitung ini juga persentase pemilih ini meningkat, jadi angka golputnya rendah. Ya Bapak, kita lanjutkan pertanyaannya ya Pak. Ini pertanyaan lumayan berat juga. Bagaimana pendapat Bapak mengenai permasalahan pasangan calon tunggal pilkada di tahun ini, khususnya di daerah Gresik Pak? Bagaimana Pak? Tantangan kita sebagai KPU Kabupaten Gresik tentu bagaimana kemudian menghadapi banyaknya pertanyaan dari masyarakat tentang regulasi terkait dengan calon tunggal. Banyak yang beranggapan calon tunggal itu calonnya cuma satu tetapi tidak ada pilihan lain. Bahwa yang perlu diketahui masyarakat adalah kalau calon tunggal itu masyarakat masih mempunyai pilihan lain yang namanya kotak kosong. Artinya masyarakat tetap dihadapkan dengan dua pilihan, calon tunggal sama kotak kosong. Lah, kemudian tantangannya ini menghadapi pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait dengan bagaimana jika kotak kosong itu yang menang dan lain sebagainya. Cuman ya kita sebagai panitia penyelenggara pemilihan kepala daerah, tugas kita mensosialisasikan. Kita tidak tahu, tidak bisa menentukan hasilnya bagaimana. Yang jelas kita mensosialisasikan kepada masyarakat, baik dari masa pendaftaran sampai dengan kampanye dan lain sebagainya. Artinya harapan kami di KPU, kita hanya fokus kepada bagaimana kemudian masyarakat ini datang ke TPS berbondong-bondong untuk menyampaikan hak pilihnya, yang dimana hak pilih ini tidak didapatkan setiap hari. Artinya kita di pemilu kemarin sudah mempunyai persentase yang cukup tinggi di angka 80 lebih. Harapannya di pilkada ini KPU Gresik, masyarakat Gresik khususnya ini partisipasinya juga tinggi, tidak turun, kalau bisa naik gitu. Itu Mas. Lalu apa kesan dan pesan Bapak dari Suara Demokrasi SMA 1 Kedamaian ini? Acara ini sangat luar biasa. Saya sangat senang, bahagia, terima kasih. Artinya ketika banyak teman-teman yang bertanya, antusias, itu artinya kita yang memberikan materi juga senang. Artinya apa yang sudah kami sampaikan ini tersampaikan, dipahami oleh teman-teman. Harapan saya pemuda-pemuda ya seperti ini, pemuda-pemudi mempunyai semangat yang tinggi, belajar yang tinggi, karena
tidak menutup kemungkinan 7-10 tahun mendatang adalah generasi teman-teman ini yang menjadi pemimpin atau bahkan komisioner seperti kami. Ya. Baik, terima kasih waktu dan juga kesempatannya nggih Bapak Andris Agus Susilo. Kami dari jurnalis Ananta juga sangat berterima kasih atas kedatangan Bapak di acara P5 Suara Demokrasi di SMA Negeri 1 Kedamean. Baik, kami dari jurnalis Ananta pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genius berakhir sampai di sini. Saya Muhammad Rafi Aditya. Dan saya Muhammad Miftahur Kurniawan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Genius, your eyes on Smanike. Sampai Sampai jumpa. jumpa.